Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala alihi wa askabihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa di media Manulu Channel yang berbahagia, selamat berjumpa kembali. Ya, makilah kita akan menyambung kultum yang puasa ke-4 kemarin, yaitu akan kita sambung ke puasa ke-5, yaitu melanjutkan puasanya orang khusus. Kemarin kita sampaikan sampai pada mata. Ya, zina mata itu belum selesai ya, sebagian. Zina mata yang paling tidak benar yaitu melihat kemaksiatan. Khususnya adalah kita dalam berpuasa melihat orang-orang yang berwajah tanpa pakai aurat, terus kita terjadi adalah kebangkitan syahwat dan sebagainya. Ini juga tidak bisa masuk dalam kategori puasanya orang khusus. Maka kita hati-hati di dalam menjaga mata kita. Menjaga mata kita itu jangan sampai pada puasa ini kita gunakan untuk melihat orang-orang yang cenderung ke kemaksiat, maka dari itu kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati di dalam memandang ke kemaksiatan. Selanjutnya adalah kita menjaga telinga. Menjaga telinga dalam arti telinga kita itu jangan digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kalau kita mendengarkan hal-hal yang dilarang oleh syariat, maka kita tidak menjadi orang khusus, akan kembali pada awam. Kembali awam. Jangan-jangan nanti kita puasa kita itu hanya lapar, haus, kan tidak mendapat apa-apa. Sehingga kita harus bisa menjaga telinga kita itu dalam rangka apa? Misalnya kita menggunjing orang, jangan didengarkan. Atau melihatkan musik sehingga membangkitkan. Karena kategori musik itu ada yang musik bisa membangkitkan kepada Allah, kewusul kepada Allah ada. Karena tergantung orang-orang yang menggunakan. Dan ada yang model koplo juga ada. Ini yang tidak boleh adalah koplo. Dan syair-syair yang cenderung ke hal yang tidak baik, ini jangan didengarkan. Lebih baik mendengar sholawat Jibril, dan istilahnya sholawat yang lain. Sehingga kita akan menjadi orang yang betul-betul puasa kita ini kira manfaatkan. Karena apa? Dilipat gandakan 1000. Rejab dilipat gandakan menjadi 7, terus Sya'ban 70 ya, terus 700, terus 1000. Nah, berarti amal-amal kita itu akan digandakan menjadi 1000 kali pelipatan. Maka kita harus perlu menghitung dengan cermat. Nah, puasa kita ini ada yang tidak laku atau ada yang laku. Nah, ada yang baik atau ada yang tidak baik. Ada yang misalnya cenderung ke maksiat atau cenderung yang ke kebaikan. Ini harus diperhitungkan sehingga telinga kita harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Lalu yang selanjutnya, yang khusus ini adalah menjaga perut. Menjaga perut ini jangan sampai perut kita ini dimasuki oleh hal-hal yang haram. Makanlah yang halal saja. Sehingga kita bisa didorong oleh makanan ini untuk beribadah dengan cepat. Maksudnya cepat itu tidak malas-malasan dan sebagainya. Ini tergantung pada perut kita, apa yang kita isikan dalam perut ini. Gitu. Jadi kalau tidak halal tidak. Sehingga kita meniru siapa? Meniru Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak Syekh Abdul Qadir Jailani, inilah makanan. Ini untukmu, makanlah, baru dimakan. Syekh Abdul Qadir Jailani, ini minuman untukmu, minumlah, itu baru diminum.
tidak istilahnya itu tidak tahu ini benar atau tidak, langsung dimakan dan sebagainya. Ya. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itulah jelas, haram jelas. Wa ma bainahuma mutasabiyat. Jadi antara dua-duanya adalah subhat. Paman waqa'a fi subhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang masuk atau melaksanakan subhat, makan subhat dan terjun ke subhat, itu sama dengan terjun di haram. Inilah yang harus kita pikirkan, harus kita benahi amal kita dan sebagainya. Selanjutnya adalah tangan kita. Tangan kita itu digunakan untuk zikir. Zikir tangan kita menggunakan tasbih tapi pakai gini. Kan gitu. Hitungannya begini 1, 2, 3, 4, 5. Ini tangan jangan digunakan untuk jawil-jawil. Digunakan untuk nyewel, digunakan untuk jiwit, digunakan untuk nyawat, ya, kan gitu. Ini bahasa-bahasa yang digunakan itu, ya, jalan jewer dan sebagainya. Ya, tangan kita ini digunakan untuk yang baik-baik saja, digunakan untuk menghitung jari-jari kita, digunakan untuk menghitung zikir kita. Nah, kita tidak menggunakan tasbih, tapi sudah menghitungkan ruas-ruas jari ini. Ruas jari-jari kita gunakan untuk menghitung tasbih itu. Nah, terus kaki kita juga gitu, jangan digunakan untuk berjalan ke maksiat. Kalau kaki kita digunakan untuk berjalan ke maksiat, berarti kita ini akan tidak masuk dalam kategori puasanya orang khusus, yaitu puasanya orang awam. Ya kalau diterima, kalau tidak, terus bagaimana? Nah, ini perlu pertimbangan, perlu diperhitungkan sehingga kita itu betul-betul orang yang berpuasa, yang mantap, ya, yang kuat dan sebagainya. Ini yang kita sampaikan puasa khusus yang ada 2 pertemuan dan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.